Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Angin Malam. Kali ini saya mendapatkan pesan dari rekan-rekan kami, rekan-rekan subscriber, rekan-rekan liker, bahwasanya saya itu disuruh untuk menjelaskan tentang apa itu guna-guna. Baru saja kemarin saya itu menyembuhkan yang namanya guna-guna. Jadi seorang gadis sangat cantik itu diguna-guna oleh seorang cowok yang ya biasa saja lah, nggak ganteng, nggak kaya, tapi kok bisa dapat cowok setampan dia. Mari kita lanjutkan videonya, jangan di skip-skip, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Oke guys, saya tak ngerokok dulu guys. Jadi begini ya, saya bukan ustadz, saya juga bukan dukun, saya juga bukan hal paranormal, dan saya juga bukan teman setan atau yang lain sebagainya. Tetapi sepengetahuan saya, pengalaman saya, tanya sama orang-orang, oh jadi begini, dan saya menemui di sebuah kitab yang punya seperti ini. Intinya kalau orang terkena guna-guna itu bagaimana cara mengatasinya. Ini khususnya untuk yang perempuan dikasih pelet atau guna-guna, ya gadis atau pria itu sama saja, intinya di guna-guna ya. Begini, saya terangkan dulu masalah makhluk gaib. Kan intinya sama si cewek atau si cowok itu kalau diguna-guna pasti ada setan yang nempel pada dirinya. Gini, setan dimanapun itu sama, baik di Sumatera, baik di Pulau Jawa atau Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, itu semuanya setan sama, tetapi yang berbeda kekuasaannya yang berbeda-beda. Jadi di Pulau Jawa itu setannya kekuasaannya itu sendiri, di Sumatera juga sendiri, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dimanapun setan di luar negeri itu kekuasaannya tersendiri-sendiri, berbeda-beda ya. Nah, ini yang akan saya kasih trik untuk mengatasi orang-orang yang kesurupan. Jadi saya pernah dipanggil sama rekan saya, katanya temennya itu diguna-guna sama si cowok, sama cowok lah intinya ya. Saya kesana dan saya telusuri bener orang ini kesurupan apa tadi namanya, diguna-guna oleh si cowok. Saya kasih tahu, begini bang caranya. Saya bisik-bisik sama si teman saya bilang bisik-bisik, suruh lakuin ini cukup. Nah, akhirnya dilakukanlah sama si cowok itu sama teman saya, dan akhirnya langsung sembuh lah. Belum selesai melakukan ritual yang saya berikan itu sudah sembuh. Ingin tahu apa rahasianya? Saksikan terus videonya, jangan di skip, dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini guys, agar channel saya selalu berkembang. Dan barang siapa yang ingin minta apa sama saya, trik atau cara mengatasi ini itu, bilang saja, nanti akan saya berikan videonya. Intinya jangan bosan-bosan nonton video saya, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komentar, memberikan pertanyaan bagaimana dan gimana, tanyakan saja di kolom komentar.
Dan jangan lupa di-share sama teman-teman kalian, keluarga kalian, agar video saya itu bisa berkembang dengan baik. Begini caranya akan saya kasih tahu. Tadi kita sudah bahas di depan tentang setan, makhluk gaib di Jawa Barat, Jawa Tengah, itu di Pulau Jawa, itu kekuasaannya sendiri-sendiri. Di Sumatera itu sendiri. Di Nusa Tenggara Barat, Timur itu sendiri. Baik sampai Malaysia itu setannya sendiri-sendiri kekuasaannya. Begini, otomatis kan kalau caranya begini, kita akal saja. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera saja yang gak jauh-jauh. Kan setannya itu sudah berbeda kekuasaan. Otomatis kita ajak yang diguna-guna teman kita, baik cowok atau cewek. Semuanya teman kalian itu kesurupan. Bukan kesurupan. Ya kesurupan bisa apapun itulah. Intinya itu guna-guna. Dipelet sama siapa. Itu kita ajak ke laut, nyebrang laut, melintasi laut. Ya yang dekat-dekat aja itu di Bangkauni lah. Kan ada penyeberangan itu, ada penyeberangan. Insya Allah lah. Baru sampai dermaga saja, baru pertengahan laut itu tempat parkir kapal di tengah-tengah laut. Insya Allah guna-gunanya itu sudah hilang. Kan sudah jelas tadi diterangkan di depan bahwasanya kekuasaan setan di Jawa dan Sumatera dan dimanapun itu sudah berbeda-beda. Makanya kalau kita ajak orang yang kena guna-guna, orang yang kena guna-guna kita ajak saja nyebrang ke laut. Kita ajak nyebrang ke laut. Belum sampai laut itu sudah keluar setannya dari tubuh yang kena guna-guna. Karena nanti kalau masuk ke daerah orang, otomatis makhluk gaibnya itu sudah berbeda. Makhluk gaibnya udah lain kekuasaan, lain daerah, lain apa, itu makhluknya berbeda-beda. Jadi nama setan saja itu permisi, mau lewat sana permisi, jadi pulang lagi ke Jawa, gak berani ke situ. Sekalipun yang di sana, yang di Sumatera gak berani ke sini karena kekuasaannya itu sendiri-sendiri. Paham nggak? Yang kena guna-guna itu ajak saja ke laut, ajak nyebrang laut, ajak melintas ke laut. Guna-gunanya langsung hilang karena kekuasaan setan di sana dan di sini itu sudah berbeda. Otomatis setannya itu keluar sebelum masuk ke daerah orang. Kalau nggak percaya silakan saja ya. Kamu yang kena guna-guna, teman kamu atau saudara kamu yang memang benar-benar diguna-guna oleh seseorang, ajaklah ke laut, melintas ke laut. Insya Allah dengan izin Allah, setannya itu yang dia berada di tubuhnya pasti keluar. Ya mungkin inilah wawasan saya dan pengalaman saya yang sudah pernah saya lakukan. Silakan dicoba. Ini semua bisa, saya nggak begitu amalan atau bagaimana. Ini real dan fakta. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Salam angin malam. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like, komen, dan share. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.